Diduga cabuli anak di bawah umur, pemilik bengkel ditangkap. Komplotan spesialis pencurian truk dan pick-up dibekuk. Rekam CCTV pencuri motor tembak kurir paket online. Hitungan detik, maling curi kambing pakai mobil. Selamat pagi pemirsa setia catatan kriminal, senang sekali kami hadir menemani Anda. Program yang menyajikan informasi kejahatan yang terjadi di masyarakat dari penjuru Nusantara. Bersama saya Arif Rifai selama 1 jam ke depan, inilah catatan kriminal selengkapnya. Pemirsa, seorang pemilik bengkel sepeda motor di Kabupaten Lampung Timur, Lampung ditangkap polisi setelah diduga melakukan kekerasan seksual terhadap 3 anak di bawah umur yang bekerja di bengkel miliknya. Aksi bejat pelaku terbongkar setelah video asusila pelaku dengan korban beredar luas. Tim Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Lampung Timur menangkap seorang pemilik bengkel berinisial MAY di kediamannya di Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur. Pria ini ditangkap tanpa perlawanan setelah diduga melakukan kekerasan seksual terhadap 3 anak laki-laki di bawah umur. Kasus ini terungkap setelah beredarnya rekaman video asusila yang dilakukan pelaku. Ketiga korban merupakan pekerja harian di bengkel milik pelaku, dan pelaku mengiming-imingi korban dengan sejumlah uang serta barang berharga. Untuk tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur atau sodomi di sini masih dalam proses penyidikan, dan terhadap pelaku atau tersangka sih sudah kita lakukan penahanan. Untuk sementara di sini untuk korban ada 3 orang, namun di sini yang baru melaporkan baru 1, inisial J. Sedangkan untuk pelaku sendiri berinisial MA. Dengan modus operandi di sini, setelah melakukan atau sebelum melakukan situ telah korban dibujuk rayu, kemudian diberikan uang ataupun barang oleh pelaku sendiri. Petugas menyita 1 set pakaian korban, spray dari kamar pelaku, serta 3 unit telepon genggam. Pelaku mendekam di rumah tahanan Mapolres Lampung Timur dan bakal dijerat dengan pasal tentang kekerasan seksual terhadap anak dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal selama 12 tahun. Dari Lampung Timur, Lampung, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, jajaran Polsek Tajur Halang membongkar dan meringkus komplotan spesialis pencuri kendaraan niaga yang diduga telah berulang kali beraksi di wilayah Kabupaten Bogor. Para pelaku menggunakan perangkat elektronik untuk menghilangkan sinyal GPS mobil incaran dalam setiap aksinya. Inilah keempat pelaku yang berhasil diringkus unit reskrim Polsek Tajur Halang. 1 di antaranya dihadiahi timah panas lantaran melawan petugas saat hendak diamankan. Dari sejumlah lokasi pencurian, di salah satu lokasi terekam kamera pengawas yang terpasang di TKP. Kapolsek Tajur Halang, Ibtu Raden Suwito mengatakan, pengungkapan kasus ini bermula dari penyelidikan atas 2 laporan pencurian kendaraan niaga yang terjadi di Desa Tajur Halang dan Desa Kalisuren. Petugas menyita kunci letter T, tang berukuran besar, kunci gembok berukuran besar, hingga sebuah perangkat elektronik yang bentuknya menyerupai USB. Tersangkanya ada 4, yaitu alias Robi. Pertama itu sebagai pemetik dan residivis juga. Yang kedua saudara alias Inek. Yang ketiga saudara alias Maman. Itu dia berperan sebagai memantau situasi. Jadi dia memantau dulu sebelum melakukan aksinya. Lalu yang keempat itu saudara alias Damlam. Dia sebagai penerima hasil curian dan menghilangkan ciri-ciri kendaraan dari hasil curian tersebut. Motifnya semua sama, yaitu adalah untuk kebutuhan hidup dan melarikan diri.
setelah mereka berproses melakukan tindak pidana pencurian tersebut. Para pelaku dijerat pasal 477 KUHP dengan ancaman hukuman penjara minimal 5 tahun. Dari Depok, Jawa Barat, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Terekam CCTV, seorang kurir paket online ditembak pencuri sepeda motor di kawasan Matraman, Jakarta Timur, Minggu 19 Juli 2026 malam. Korban ditembak saat menghadang dua pencuri motor yang melarikan sepeda motor penghuni kos di sekitar lokasi. Rekaman CCTV memperlihatkan dua pelaku pencuri sepeda motor dipergoki penjaga kos di wilayah Palmeriam, Matraman, Jakarta Timur. Kedua pelaku mengacungkan senjata api kepada penjaga kos guna lolos dari pengejaran. Teriakan penjaga kos mengundang perhatian warga untuk mengejar pelaku, termasuk kurir paket online yang sedang berada di lokasi. Namun naas, aksi respon cepat kurir paket online ini terhenti lantaran pelaku menembak kakinya menggunakan senjata api saat berupaya menghadang. Kalau saya lihat dari rekaman CCTV, kalau kejadian itu ada orang nih dari apotik ini belakang nih. Nah dia itu mungkin dengar teriakan kali ya. Akhirnya dia ke tengah jalan. Satu motor langsung lewat kenceng gitu aja. Itu nggak tahu kenapa tuh dia. Dan dia tiba-tiba tuh jatuh aja tuh yang dari apotik ini. Masih tahu CCTV. Oh berdiri di situ. Terus kok rame-rame apaan sih? Gitu. Saya tengok begitu. Lalu suara itu jubrak. Terus yang punya ngomong gini, maling bu, sampai ngesuduk tangannya kayak mengapain kalau itu maling bu, maling bu, dia udah lupa. Enggak, jadi enggak terus begini, enggak mudah dia baru si penjahatnya itu maling, karena lari dari jalan nggak tawaan. Saya kira temennya tuh maksudnya ngodain dia lagi tidur dibangunin kabur gitu, temen biasa jaya gitu ya, kirain gitu. Nggak taunya dia keluarnya sekarang si maling itu keluar ketahuan sih. Ayo buru-buru sampai ketawa-tawa. Bawa senjata bu, malingnya itu bawa senjata. Iya. Oh, berapa orang bu? 2. Pihak kepolisian melakukan olah TKP di lokasi kejadian, sementara kasus ini ditangani unit reskrim Polsek Matraman, Jakarta Timur. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Aksi pencurian seekor kambing yang dibawa kabur menggunakan mobil merah terekam kamera pengawas atau CCTV. Hanya dalam hitungan detik, pelaku langsung memasukkan kambing secara paksa ke dalam mobil. Rekaman CCTV memperlihatkan dugaan pencurian seekor kambing di BTN Green Balies, Kecamatan Marawola Sigi, Sulawesi Tengah. Aksi pelaku viral di media sosial usai videonya beredar. Kejadian berawal saat 2 ekor kambing sedang berada di depan salah satu rumah warga. Tak lama kemudian, sebuah mobil berwarna merah berhenti di tepi jalan. Seorang pria terlihat turun dari mobil dan juga langsung menarik salah satu kambing tersebut. Dengan cepat, pria itu mengangkat kambing dan juga memasukkannya ke dalam kendaraan, sementara seekor kambing lainnya berhasil lepas dan menjauh dari lokasi. Seluruh rangkaian peristiwa itu berlangsung hanya dalam hitungan detik, mobil pelaku pun langsung meninggalkan lokasi. Polres Sigi membenarkan pihaknya telah menerima laporan dari korban terkait dugaan pencurian tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Satuan Reserse Narkoba Polrestro Jakarta Barat melakukan penggerebekan gudang pemasok bahan baku clandestine laboratorium narkotika jenis tablet karisoprodol di kawasan Ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur. Penggerebekan ini merupakan hasil pengembangan dari pengungkapan laboratorium gelap narkotika jenis tablet karisoprodol beberapa hari sebelumnya di wilayah Kota Semarang, Jawa Tengah. Tim UDI 3 Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat menggerebek gudang yang disinyalir merupakan tempat pemasok bahan baku clandestine laboratorium narkotika jenis tablet karisoprodol di kawasan Ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur. Petugas mendapati bahan baku produksi narkotika jenis tablet karisoprodol 1,5 ton dengan rincian 30 drum karisoprodol seberat 750 kg, 5 drum lidocaine seberat 125 kg, serta sildenafil sitrat seberat 650 kg. Petugas juga menangkap 2 orang pelaku berinisial MH dan VW yang diduga sebagai pemasok barang haram ini. Wakasat Reserse Narkoba Polrestro Jakarta Barat Kompol Afrilendi mengatakan penggerebekan gudang ini merupakan hasil pengembangan petugas yang telah mengungkap kasus laboratorium gelap atau clandestine laboratory di kawasan Bijen, Kota Semarang, Jawa Tengah beberapa hari lalu. Hasil pengembangan dari sebelumnya yang di daerah Mijen, Semarang,
Kemudian tim berhasil mendapatkan pemasok sumber barang karisoprodol yang kami dapatkan di daerah Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Di sana kami amankan 2 orang tersangka atas dan inisial saudara MW dan saudari VW. Dengan barang bukti yang kami amankan, bubuk karisoprodol sebanyak 750 kg, kemudian bubuk lidokain sebanyak 125 kg, serta sildenafil sitrat sebanyak 650 kg. Saat ini polisi masih terus melakukan penyelidikan mendalam kepada kedua pelaku untuk mencari jaringan dan dari mana sumber bahan baku didapat. Kedua pelaku terjerat pasal berlapis Undang-Undang Narkotika serta Kesehatan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Komplotan spesialis pencurian kabel bawah tanah di Tebet, Jakarta Selatan diamankan warga. Dalam aksinya, ketujuh pelaku mengaku petugas dari Telkom dan menggunakan alat perkakas. Warga Manggarai Utara, Tebet mengamankan 7 orang terduga pelaku pencurian kabel bawah tanah. Para pelaku yang sempat melarikan diri berhasil ditangkap warga dan dibawa ke pos RW 01 Manggarai Utara. Pencurian kabel bermula saat ketujuh pelaku mendatangi lokasi dengan menggunakan 1 unit kendaraan roda 4 jenis angkutan kota. Dalam melancarkan aksinya, para pelaku mengaku petugas dari Telkom itu berbagi peran dan menggunakan alat bantu berupa cangkul serta mesin jackhammer atau mesin jack untuk membongkar tanah dan memotong kabel bawah tanah milik Telkom. Sudah mulai melakukan menggali, nah saya tegur, itu kenapa, sedangkan bilangnya katanya sudah ada izin dari RT RW. Sedangkan saya bilang ya udah kalau sudah ada kan itu. Nah, saya izinin, saya tunggu, nggak lama yang kakak saya telepon dari Tuan, itu ininya siapa gitu, yang ininya lah. Itu penggali dari itunya katanya udah izin Om. Terus ya udah, kira saya suruh kakak saya yang tadi ngomong sama mandornya, ya saya pikir mandornya udah jelasin, ya nggak tahu lagi selebihnya saya. Mereka rata-rata semua kabur. Terus mereka kabur kemana segala macam, diikuti sama warga, dicari dan mereka akhirnya ketemu. Yang hanya di tempat dia memberi mobil karena dia merasa akan terlibat, tapi saya nggak tahu ya mereka komplotan atau gimana. Dia tidak berani ninggalin mobil. Itu yang bisa dilacak, dan mereka yang kabur itu ya dikejar sama teman-teman di sini. Dari tangan para pelaku diamankan 1 unit kendaraan roda 4 yang digunakan untuk mengangkut hasil curian, alat perkakas, cangkul mesin jackhammer, sejumlah potongan kabel Telkom hasil curian. Guna menghindari amuk massa, ketujuh pelaku dibawa ke Mapolsek Tebet. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, ribuan batang ganja berhasil diamankan Satgas Pamtas RI PNG Mobile Yonif 725 Woroagi dalam operasi patroli di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Pangko Gapwilhan 3 Letjen TNI Luki Avianto menyebut keberhasilan ini menjadi bentuk komitmen TNI dalam memerangi peredaran narkotika di Papua. Satgas Pamtas RI Papua Nugini Mobile Yonif 725 Woroagi di bawah kendali Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 berhasil menemukan dan mengamankan sebanyak 5.715 batang ganja dari 2 lokasi ladang ganja di Distrik Kurima, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Pangko Gapwilhan 3 Letjen TNI Luki Avianto meninjau langsung barang bukti ganja yang diamankan di pos Kotis Yonif 725 Woroagi, Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Dalam kesempatan tersebut, Letjen TNI Luki Avianto menyampaikan apresiasi kepada satuan dan prajurit yang berhasil melaksanakan patroli hingga menemukan dan mengamankan ribuan batang ganja tersebut. Menurut Luki, temuan itu menjadi bagian dari upaya mencegah peredaran narkotika yang dapat merusak masa depan generasi muda Papua. Lebih lanjut, Luki juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memerangi peredaran narkoba serta menjaga anak-anak Papua dari penyalahgunaan narkotika. Apresiasi kepada satuan dan prajurit yang berprestasi yang telah melaksanakan patroli dan mendapatkan kurang lebih 5.715 batang ganja di daerah Distrik Kurima, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan.
didapatkannya 5.715 batang pohon ganja ini menunjukkan bahwa informasi yang selama ini kita dengar dan fakta di lapangan beberapa waktu yang lalu, OPM dengan sengaja membudidayakan ganja-ganja ini dan memaksa masyarakat untuk menanam ganja di pekarangan rumahnya. Dan ini merupakan kondisi yang sangat bertentangan dengan tujuan dan cita-cita dari seluruh bapak-bapak, mama-mama, cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menciptakan generasi muda yang unggul sebagai calon-calon pemimpin masa depan. Jihan Nabila, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Catatan Kriminal. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Catatan Kriminal. Informasi kami lanjutkan. Seorang anggota polisi tidak sadarkan diri setelah dimasa sekelompok orang saat mengamankan pencuri motor di Desa Gunung Picung, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. Video amatir yang merekam detik-detik Bribka Hikmah Hidayatullah, anggota Polsek Cibung Bulang, Polres Bogor, Jawa Barat, dimasa sejumlah warga viral di media sosial. Korban dimasa sejumlah warga saat berupaya mengevakuasi pelaku pencurian sepeda motor dari amuk massa. Akibat kejadian ini, korban mengalami luka di bagian kepala belakang akibat dihantam hebel dan batu. Korban kemudian diamankan ke RSUD Lewiliang guna mendapatkan perawatan medis. Menurut warga sekitar, kurang tahu baptisan ya. Menurut warga sekitar katanya korban ini lagi mengamankan pelaku curanmor di daerah Gunung Picung. Nggak tahu desa apa ya. Kami mengamankan keadaannya maghrib dan hujan lebat. Tiba-tiba ada warga yang menembak ke kepala korban. Saat ini kondisi Bribka Hikmah Hidayatullah masih terbaring lemah di ruang IGD RSUD Lewiliang dan aparat kepolisian masih memburu para pelaku yang melakukan penganiayaan terhadap korban. Dari Bogor, Jawa Barat, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Video yang memperlihatkan aksi perundungan terhadap seorang siswi sekolah dasar di Kabupaten Lampung Timur, Lampung viral di media sosial. Korban diduga mengalami intimidasi dan kekerasan fisik sejumlah teman satu sekolahnya hingga mengalami trauma dan luka memar. Rekaman video ini viral di media sosial setelah memperlihatkan dugaan aksi perundungan terhadap seorang siswi kelas 5 sekolah dasar berinisial NA. Peristiwa ini terjadi di salah satu sekolah dasar negeri di Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur, Lampung saat jam istirahat berlangsung. Mirisnya, sejumlah siswi lain yang melihat kejadian hanya menonton tanpa membantu memisahkan. Pihak keluarga melaporkan ke Polres Lampung Timur. Berdasarkan keterangan orang tua, korban diduga sudah lama menjadi sasaran perundungan yang dipicu oleh saling ejek antar anak. Akibat kejadian ini, korban mengalami luka memar pada tubuhnya, serta mengalami trauma psikologis hingga takut kembali bersekolah. Hingga saat ini, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Lampung Timur masih melakukan penyelidikan dengan memintai keterangan dari korban, para saksi, pihak sekolah, dan orang tua anak yang terlibat. Bullying atau kekerasan terhadap anak itu sudah masuk laporannya. Kemudian kita akan melakukan langkah-langkah penyelidikan di sini dengan mengklarifikasi dan juga memanggil para pihak yang terkait dan juga berkoordinasi dengan P3A. Kalau untuk kondisi korban, kemarin sudah kita lakukan pemeriksaan, sementara yang nampak jelas itu adanya trauma. Dalam kasus ini, petugas berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk memberikan pendampingan psikologis kepada korban, serta mengupayakan penyelesaian sesuai ketentuan peradilan anak. Dari Lampung Timur, Lampung, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Polres Metro Bekasi Kota mengungkap 77 kasus tindak pidana curanmor dan begal selama pelaksanaan Operasi Berantas Jaya 2026 di wilayah Kota Bekasi, Jawa Barat.
Dari pengungkapan ini, polisi mengamankan 69 orang tersangka dengan 18 diantaranya merupakan residivis yang kembali terlibat dalam aksi kejahatan. Polres Metro Bekasi Kota mengungkap 77 kasus tindak pidana curanmor dan begal dalam pelaksanaan Operasi Berantas Jaya 2026 yang berlangsung di wilayah hukum Kota Bekasi. Petugas menangkap para pelaku curanmor dan begal yang selama ini beraksi di sejumlah lokasi di Kota Bekasi. Petugas menyita kunci letter T, senjata tajam, hingga airsoft gun yang diduga digunakan untuk melancarkan aksi kejahatan. Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Pol Kusomo Wahyu Bintoro mengatakan Operasi Berantas Jaya 2026 dilaksanakan mulai 4 Juli hingga 18 Juli 2026. Dari 77 kasus yang terungkap, petugas mengamankan 69 orang tersangka dengan 18 diantaranya merupakan residivis. Barang bukti yang disita yaitu 23 unit sepeda motor, sejumlah telepon genggam, 15 buah kunci letter T, 3 airsoft gun, serta 2 unit mobil. Bekasi Kota akan mengadakan kaitan dengan rilis kasus-kasus yang sudah berhasil kita ungkap, khususnya selama pelaksanaan Operasi Berantas Jaya 2026 yang diadakan mulai dari tanggal 4 Juli sampai dengan rencananya nanti sampai dengan tanggal 18. Jadi ini masih on progress, masih berjalan. Sampai dengan saat ini kita berhasil mengungkap 77 kasus, dan dari 77 kasus itu kita mengamankan 69 pelaku. Di antaranya 18 orang ini adalah termasuk residivis. Para pelaku curah sejerat pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun penjara. Sedangkan pelaku curanmor atau pencurian dengan pemberatan dijerat dengan pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana hingga 7 tahun penjara. Dari Bekasi, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Satu dari 2 pelaku pencuri motor babak belur di masa usai tertangkap tangan membawa lari motor warga yang terparkir saat sedang nobar Piala Dunia di Jalan Timpopo, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Sementara rekan pelaku melarikan diri. AA, seorang pelaku pencurian motor menjadi bulan-bulanan warga di Jalan Timpopo, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Pencuri motor ini nyaris tewas usai tertangkap tangan membawa kabur motor warga yang sedang terparkir di lokasi nobar Piala Dunia 2026. Aksi pelaku pertama kali diketahui warga yang curiga melihat gerak-gerik kedua pelaku. Kedua pelaku kemudian dikejar dan warga berhasil menangkap AA, sementara satu rekannya lolos dari kepungan. Aparat kepolisian mengevakuasi pelaku dari amukan warga dan membawanya ke Mapolres Goa. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku mengaku nekat mencuri karena butuh uang untuk bermain judi online serta taruhan Piala Dunia. Tim kami, tentunya dari unit Resmob Satreskrim Polresta Goa, telah mengamankan pelaku dugaan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor atau curanmor bertempat di Jalan Timpopo, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa. Pelaku yang berhasil diamankan saat itu, sebenarnya pelaku ada 2, namun pada saat kejadian ketika pelaku melakukan aksinya, dalam hal ini melakukan pencurian kendaraan bermotor dengan menggunakan kunci T, letter T, pelaku terlihat oleh masyarakat, sehingga masyarakat mengejar pelaku. Kemudian dari tim kami mengetahui ada pengejaran tersebut, juga melakukan pengejaran terhadap kedua pelaku. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini pelaku AA masih menjalani pemeriksaan intensif di ruang Satreskrim Polres Goa. Polisi juga masih melakukan pengejaran terhadap satu pelaku lainnya yang identitasnya sudah diketahui. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan.
Aparat kepolisian Polres Pandeglang membekuk 3 anggota komplotan pencurian kendaraan bermotor yang kerap meresahkan warga di wilayah hukum Pandeglang. Petugas mengamankan belasan unit sepeda motor hasil curian beserta sejumlah peralatan aksi kejahatan. 3 pelaku pencurian ini diamankan unit reaksi cepat atau tim URS Polres Pandeglang di wilayah Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten. Ketiganya adalah CJ dan ED sebagai eksekutor pencurian serta ESEN yang bertindak sebagai penadah barang curian. Ketiganya ditangkap setelah kepolisian melakukan serangkaian penyelidikan mendalam berdasarkan laporan dari masyarakat. Petugas menyita 17 unit sepeda motor berbagai merek hasil curian, sejumlah kunci letter T, senjata tajam, serta beberapa alat lain yang digunakan pelaku saat beraksi. Diketahui para pelaku beraksi di sejumlah lokasi berbeda dengan menyasar sepeda motor yang diparkir di area permukiman warga maupun tempat umum. Petugas masih terus melakukan pengembangan guna mengungkap kemungkinan adanya jaringan lain yang lebih besar. Pencurian kendaraan bermotor dari 17 kendaraan bermotor roda 2 yang kita amankan ini terdapat 3 orang kita amankan, 2 sebagai pelaku dan 1 adalah sebagai penadah dengan berada di beberapa TKP. Ada 7 TKP yang sementara ini hasil pengungkapan kita dan masih kita kembangkan lagi. Yang 17 ini dapat 7 TKP. Yang pertama adalah di Cimanggu. Di Cimanggu ada 2 TKP. Yang pertama di desa Cimanggu sendiri dan yang kedua di desa Tangkil Sari. Kemudian TKP kedua adalah di Cigelis. Di Cigelis juga ada 2 TKP. Yang pertama adalah di TKP di Banyuasi Cigelis dan yang satu lagi adalah di desa Cigelis, kecamatan Cigelis, tepatnya di kampung Cipatis. Para pelaku ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal tentang pencurian dengan pemberatan, serta pasal penadah barang curian dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Pandeglang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Aparat gabungan mengungkap kasus peredaran obat keras etomidate di kawasan bandara dan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Petugas mengamankan 2,2 kg bruto cairan etomidate yang disamarkan dalam 2 botol kemasan sampo. Aparat gabungan Bea Cukai dan Polres Bandara Soekarno-Hatta membongkar peredaran obat keras etomidate di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Petugas menemukan 2 rumah elit di kawasan ini yang diduga sebagai tempat perakitan atau home industry cartridge etomidate. Ribuan cartridge kosong serta berbagai peralatan yang digunakan untuk memindahkan cairan etomidate ke dalam cartridge siap edar ditemukan di lokasi ini. Seorang warga negara Singapura yang diduga sebagai peracik juga diamankan. Pengungkapan ini berawal dari penemuan 2.200 gram bruto cairan etomidate yang dikamuflase dalam 2 botol kemasan sampo. Kasus dari tangkapan yang didapat di Soekarno-Hatta berupa 2 botol cairan etomidate, tapi dia masih disamarkan dalam kemasan sampo. Jumlahnya sekitar 2.200 gram bruto. Nah, karena itu masih dalam cairan besar, kami koordinasi dengan Polres. Ini pasti akan berujung ke clandestine lab atau home industry, Pak Kapolres ya. Makanya dilakukan kontrol delivery paket tersebut dan ujungnya sampai di sini di sebuah perumahan klaster di kawasan PIK Pantai Indah Kapuk seperti itu. Dan ternyata memang di dalam kami juga menemukan cartridge kosong dan alat yang digunakan nanti untuk menuang etomidate tadi ke dalam cartridge-nya. Setelah menemukan adanya etomidate, kami melakukan pengembangan bersama sampai dengan di kawasan perumahan di Pantai Indah Kapuk ini.
Dalam pengembangan itu kita menemukan ribuan cartridge yang sudah siap untuk dilakukan produksi massal. Nah, untuk saat ini kami masih dalam pengembangan lebih lanjut dan hari ini kita melakukan rekonstruksi bersama dengan rekan Bea Cukai Bandar Soekarno-Hatta, dan ke depan kita akan sampaikan lebih rinci dalam konferensi pers terkait dengan hasil pengembangan. Pengungkapan ini masih terus dikembangkan untuk mengungkap seluruh jaringan serta alur pasokan bahan baku etomidate yang diduga berasal dari luar negeri. Dari Tangerang, Banten, jurnalis Info TV melaporkan. Seorang pria asal Ciamis, Jawa Barat ditangkap aparat kepolisian Polres Garut, Jawa Barat setelah dilaporkan atas dugaan penipuan. Pelaku ditangkap setelah merobohkan rumah calon mertua untuk direnovasi, namun tidak mampu membayar tagihan material bangunan. Apes betul nasib perempuan asal Kampung Cihonce, Desa Banjarwangi, Kecamatan Banjarwangi, Garut, Jawa Barat. Dia harus kehilangan rumah orang tuanya setelah dirobohkan pria idamannya yang berjanji merenovasinya. Kejadian ini bermula usai korban bernama Mimin berkenalan dengan pria berinisial NS di media sosial Facebook. Mimin diimingi akan dinikahi dan rumah orang tuanya akan direnovasi. Saat pelaku datang ke kediamannya, Mimin meminta restu kepada sang ayah. Namun saat rumah dirobohkan dan material bangunan dipesan, pelaku tidak sanggup membayar tagihan mencapai 113 juta rupiah dari toko bangunan. Murka atas perbuatan yang dilakukan pelaku, keluarga Mimin kemudian melaporkan kejadian ini ke kantor polisi. Mulainya dari Facebook, perkenalan gitu. Terus dia minta ketemulah ke sini, kata aku tuh jangan ke sini, soalnya kita kan orang nggak punya, tagihan banyak, ya banyak utang lah istilahnya. Kata dia biarin orang kita nanti utang-utang apa dilunaskan. Makanya itu ya inilah sampai kejadian itu tanggal Selasa dia datang ke sini, langsung ke rumah orang tua. Ya perjanjian itu langsung hari Rabunya dia minta ke material, padahal kita nggak istilahnya nggak minta harus begitu, nggak. Kalau seandainya dia terus kata dia, ya ini kan katanya dari ini katanya nanti kalau kesini ada pejabat-pejabat apalah istilahnya gitulah, jadi manis lah istilahnya. Ajak adik, anak, ya termasuk saya ya berempat lah ke material. Ya langsung dia ituin barang gini udah ngambil, udah nota, nanti jam 2 katanya dia kasih transfer kata dia itu. Nyatanya yang dari material itu otomatis pergi ke itu telepon terus katanya, memang terus ya udahlah itu nggak ada kecurigaan lah istilahnya. Kata dia nunggu nanti jam 1 jam ini ya blak ya begitulah. Ya ternyata hari Jumat orang yang udah pada kerja ya istilahnya butuh kopi apa gitu. Jadi gimana? Ditanyain itu sama anak, didesak, Pak ini gimana? Rumah kan udah dirobohin, ini yang kerja banyak. Sedangkan mama yang dari warung aja udah habis, uang apa semua pinjem dari orang apa udah habis, uang nggak ada. Kata anak saya, jam berapa ini mau ditransfer tadi jam 5, sekarang jam 9. Terus gimana ini? Terus kata dia nanti kok banyak istilahnya banyak inilah katanya jangan banyak bicara, nanti juga itu dari atas bosnya gitu katanya nanti ditransfer. Nyatanya nggak ada gitu ya, nggak ada, gagal gitu. Polisi menyatakan modus tipu-tipu yang dilakukan pelaku terbilang unik. Pelaku mengaku sebagai sultan yang banyak uang dan mengimingi korban merenovasi rumahnya. Telah terjadi tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh saudara NS, 47 tahun, warga Kabupaten Ciamis, kepada saudara 4, warga Kecamatan Banjarwangi, Kabupaten Garut, di mana pelaku ini menjanjikan akan merenovasi rumah korban dan menikahi anak dari korban yang kenal melalui media sosial. Akan tetapi setelah rumah korban dibongkar,
pelaksanaan renovasi tersebut tidak terlaksana, dan ketika dicek ke toko bangunan tempat di mana memesan bahan-bahan bangunan, semuanya belum dibayar. Peristiwa ini menjadi contoh bagi wanita maupun pria agar tidak mudah percaya kepada seseorang yang baru dikenal lewat media sosial. Kini orang tua Mimin harus mengungsi ke rumah anaknya karena kediamannya telah dirobohkan. Kasus ini ditangani unit Jatan Ras Polres Garut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, cekcok masalah rumah tangga seorang pria di Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan nekat membakar rumahnya. Informasinya sesaat lagi di Kilas Peristiwa Catatan Kriminal. Kebakaran hebat melanda permukiman padat penduduk di Jalan Maluku, Kelurahan Jawa Kanan, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan pada Jumat 17 Juli 2026 malam. Api dengan cepat meluas dan menghanguskan 10 unit rumah. Kebakaran diduga sengaja dilakukan oleh seorang pria pemilik rumah dengan menyiramkan bensin usai terlibat cekcok dengan istri. Usai membakar rumah, pelaku melarikan diri. Warga histeris melihat bangunan rumahnya rata dengan tanah. Ada berapa rumah yang kebakaran? Lebih kurang 10 rumah, Pak. Mulai kebakaran dari jam berapa? Jam setengah 6 sebelum maghrib. Sebelum maghrib ya? Iya, iya. Penyebab kebakaran itu apa, Pak RT? Itu dibakar oleh suami, Mas. Ini kan asal mulanya ribut keluarga, Pak. Iya. Nah, terus? Ya, jadi dibakar setengah 6. Itu jadi kebakaran. Petugas pemadam kebakaran Kota Lubuk Linggau dibantu warga berhasil memadamkan api selang 2 jam kemudian. Akibat kebakaran ini, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sementara kasus ini ditangani Polres Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi di Kabupaten Seram bagian Barat Maluku. Puluhan hektar lahan kayu putih siap panen di Desa Piru ludes dilalap si jago merah Minggu 19 Juli 2026 sore. Api diduga berasal dari putung rokok yang dibuang orang tak dikenal secara sembarang di lahan kering pada 2 titik. Akibat kebakaran ini, pemilik lahan harus menanggung kerugian hingga ratusan juta rupiah. Orang di motor, barang, tiba-tiba pelari nggak keluar. Dinas kebakaran setempat tidak melakukan pemadaman api, sehingga warga dan Babin Kamtipmas Desa Piru berjibaku memadamkan api menggunakan kayu kering dan air seadanya. Kalau kita pulang dari studi kita, Kuatnya tiupan angin membuat warga dan aparat di lokasi kesulitan memadamkan api. Kebakaran lahan di kawasan ini bukan kali pertama terjadi. Jika musim kemarau tiba, api mudah membesar di lahan kering jika tersulut api dari puntung rokok. Dari Maluku, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Berdasarkan rekaman kamera dashboard, mobil pengendara tampak truk kontainer berukuran 40 feet sedang melaju di lajur kiri jalan. Saat sedang melintas, salah satu ban belakang truk trailer tersebut pecah dan juga terlepas dari as roda. Ban tersebut kemudian terbang hingga menghantam sebuah pengendara dan penumpang sepeda motor yang berada di sampingnya. Informasi yang beredar menyebutkan kendaraan roda 2 itu ditumpangi pasangan suami istri lanjut usia. Benturan keras langsung mengenai keduanya hingga korban tersungkur ke jalanan. Sejumlah warga dan pengendara yang melihat kejadian itu langsung menghentikan lajunya untuk kemudian membantu kedua korban dan memberi pertolongan. Hingga kini masih belum diketahui lebih lanjut terkait kondisi kedua korban pasca mengalami kecelakaan tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Awalnya berdasarkan keterangan pelapor, ia tidak melihat saudaranya selama seharian lebih. Ia pun mencoba mendatangi rumah saudaranya dan tercium bau tidak sedap dari kamarnya. Karena khawatir, ia berusaha mendobrak pintu rumah saudaranya tersebut dan mendapati saudaranya dalam keadaan tidak bernyawa.
Kemudian pelapor langsung menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran dan Kepolisian untuk ke lokasi. Sudin Gulkarmat Jakarta Timur yang menerima laporan pada pukul 20.10 WIB langsung menuju lokasi dengan mengerahkan 1 unit rescue untuk melakukan evakuasi jenazah seorang pria di lantai 2 rumah beralamat di Jalan Cipinang Lontar, RT 10 RW 08, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur pada Senin 20 Juli 2026. Belum diketahui penyebab meninggalnya pria tersebut. Usai dievakuasi, jenazah selanjutnya dibawa pihak kepolisian untuk penyelidikan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang pemilik bengkel sepeda motor di Kabupaten Lampung Timur, Lampung ditangkap polisi setelah diduga melakukan kekerasan seksual terhadap 3 anak di bawah umur yang bekerja di bengkel miliknya. Aksi bejat pelaku terbongkar setelah video asusila pelaku dengan korban beredar luas. Tim Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Lampung Timur menangkap seorang pemilik bengkel berinisial MAY di kediamannya di Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur. Pria ini ditangkap tanpa perlawanan setelah diduga melakukan kekerasan seksual terhadap 3 anak laki-laki di bawah umur. Kasus ini terungkap setelah beredarnya rekaman video asusila yang dilakukan pelaku. Ketiga korban merupakan pekerja harian di bengkel milik pelaku, dan pelaku mengiming-imingi korban dengan sejumlah uang serta barang berharga. Untuk tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur atau sodomi di sini masih dalam proses penyidikan, dan terhadap pelaku atau tersangka sih sudah kita lakukan penahanan. Untuk sementara di sini untuk korban ada 3 orang, namun di sini yang baru melaporkan baru 1, inisial J. Sedangkan untuk pelaku sendiri berinisial MA, dengan modus operandi di sini setelah melakukan atau sebelum melakukan situ telah korban dibujuk rayu, kemudian diberikan uang ataupun barang oleh pelaku sendiri. Petugas menyita 1 set pakaian korban, spray dari kamar pelaku, serta 3 unit telepon genggam. Pelaku mendekam di rumah tahanan Mapolres Lampung Timur dan bakal dijerat dengan pasal tentang kekerasan seksual terhadap anak dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal selama 12 tahun. Dari Lampung Timur, Lampung, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Jajaran Polsek Tajur Halang membongkar dan meringkus komplotan spesialis pencuri kendaraan niaga yang diduga telah berulang kali beraksi di wilayah Kabupaten Bogor. Para pelaku menggunakan perangkat elektronik untuk menghilangkan sinyal GPS mobil incaran dalam setiap aksinya. Inilah keempat pelaku yang berhasil diringkus unit reskrim Polsek Tajur Halang. 1 di antaranya dihadiahi timah panas lantaran melawan petugas saat hendak diamankan. Dari sejumlah lokasi pencurian di salah satu lokasi terekam kamera pengawas yang terpasang di TKP. Kapolsek Tajur Halang, Ibtu Raden Suwito mengatakan pengungkapan kasus ini bermula dari penyelidikan atas 2 laporan pencurian kendaraan niaga yang terjadi di Desa Tajur Halang dan Desa Kalisuren. Petugas menyita kunci letter T, tang berukuran besar, kunci gembok berukuran besar, hingga sebuah perangkat elektronik yang bentuknya menyerupai USB. Tersangkanya ada 4, yaitu alias Robi. Pertama itu sebagai pemetik dan residivis juga. Yang kedua saudara alias Inek. Yang ketiga saudara alias Mamang, itu dia berperan sebagai memantau situasi. Jadi dia memantau dulu sebelum melakukan aksinya. Lalu yang keempat itu saudara alias Damlam. Dia sebagai penerima hasil curian dan menghilangkan ciri-ciri kendaraan dari hasil curian tersebut. Motifnya semua sama, yaitu adalah untuk kebutuhan hidup dan melarikan diri setelah mereka berproses melakukan tindak pidana pencurian tersebut. Para pelaku dijerat pasal 477 KUHP dengan ancaman hukuman penjara minimal 5 tahun. Dari Depok, Jawa Barat, jurnalis Sinpo TV melaporkan.
Terekam CCTV seorang kurir paket online ditembak pencuri sepeda motor di kawasan Matraman, Jakarta Timur, Minggu 19 Juli 2026 malam. Korban ditembak saat menghadang dua pencuri motor yang melarikan sepeda motor penghuni kos di sekitar lokasi. Rekaman CCTV memperlihatkan dua pelaku pencuri sepeda motor dipergoki penjaga kos di wilayah Palmeriam, Matraman, Jakarta Timur. Kedua pelaku mengacungkan senjata api kepada penjaga kos guna lolos dari pengejaran. Teriakan penjaga kos mengundang perhatian warga untuk mengejar pelaku, termasuk kurir paket online yang sedang berada di lokasi. Namun naas, aksi respon cepat kurir paket online ini terhenti lantaran pelaku menembak kakinya menggunakan senjata api saat berupaya menghadang. Kalau saya lihat dari rekaman CCTV, kalau kejadian itu ada orang nih dari apotik ini belakang nih. Nah dia itu mungkin dengar teriakan kali ya. Akhirnya dia ke tengah jalan. Satu motor langsung lewat kenceng gitu aja. Itu nggak tahu kenapa tuh dia. Dan dia tiba-tiba tuh jatuh aja tuh yang dari apotik ini. Masih tahu CCTV. Oh berdiri di situ. Terus kok rame-rame apaan sih? Gitu. Saya nggak begitu. Lalu suara itu jubrak. Terus yang punya ngomong gini, maling bu, sampai ngasuduk tangannya kayak menghapus kalau itu maling bu, maling bu, dia udah lupa. Enggak, jadi enggak terus begini, enggak mudah dia baru si penjahatnya itu maju, karena lari dari dalam nggak tawaan. Saya kira temennya tuh maksudnya ngodain dia lagi tidur dibangunin kabur gitu, temen biasa jaya gitu ya, kirain gitu. Nggak taunya dia keluarnya sekarang si maling itu keluar ketahuan sih. Ayo buru-buru sampai ketawa-tawa. Bawa senjata bu, malingnya itu bawa senjata. Iya. Oh, berapa orang bu? 2. Pihak kepolisian melakukan olah TKP di lokasi kejadian, sementara kasus ini ditangani unit reskrim Polsek Matraman, Jakarta Timur. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Seorang pria asal Ciamis, Jawa Barat ditangkap aparat kepolisian Polres Garut, Jawa Barat setelah dilaporkan atas dugaan penipuan. Pelaku ditangkap setelah merobohkan rumah calon mertua untuk direnovasi, namun tidak mampu membayar tagihan material bangunan. Apes betul nasib perempuan asal kampung Cihonce, Desa Banjarwangi, Kecamatan Banjarwangi, Garut, Jawa Barat. Dia harus kehilangan rumah orang tuanya setelah dirobohkan pria idamannya yang berjanji merenovasinya. Kejadian ini bermula usai korban bernama Mimin berkenalan dengan pria berinisial NS di media sosial Facebook. Mimin diimingi akan dinikahi dan rumah orang tuanya akan direnovasi. Saat pelaku datang ke kediamannya, Mimin meminta restu kepada sang ayah. Namun saat rumah dirobohkan dan material bangunan dipesan, pelaku tidak sanggup membayar tagihan mencapai 113 juta rupiah dari toko bangunan. Murka atas perbuatan yang dilakukan pelaku, keluarga Mimin kemudian melaporkan kejadian ini ke kantor polisi. Mulainya dari Facebook, perkenalan gitu. Terus dia minta ketemulah ke sini, kata aku tuh jangan ke sini, soalnya kita kan orang nggak punya, tagihan banyak, ya banyak utang lah istilahnya. Kata dia biarin orang kita nanti utang-utang apa dilunaskan. Makanya itu ya inilah sampai kejadian itu tanggal Selasa dia datang ke sini langsung ke rumah orang tua. Ya perjanjian itu langsung hari Rabunya dia minta ke material, padahal kita enggak istilahnya enggak minta harus begitu, enggak. Kalau seandainya dia terus kata dia ya ini kan katanya dari ini katanya nanti kalau kesini ada pejabat apalah istilahnya gitulah, jadi manis lah istilahnya. Ngajak adik, anak, ya termasuk saya ya berempat lah ke material. Ya langsung dia ituin barang gini udah ngambil, udah nota, nanti jam 2 katanya dia kasih transfer kata dia itu. Nyatanya yang dari material itu otomatis pergi ke itu telepon terus katanya, memang terus ya udahlah itu nggak ada kecurigaan lah istilahnya. Kata dia nunggu nanti jam 1 jam ini ya blak ya begitulah. Ya ternyata hari Jumat orang yang udah pada kerja ya istilahnya butuh kopi apa gitu. Jadi gimana? Ditanyain itu sama anak, didesak, Pak ini gimana?
Rumah kan udah dirobohin. Ini yang kerja banyak. Sedangkan mama yang dari warung aja udah habis. Uang apa semua pinjem dari orang apa udah habis, uang nggak ada. Kata anak saya, jam berapa ini mau ditransfer, tadi jam 5, sekarang jam 9. Terus gimana ini? Terus kata dia, nanti kok banyak istilahnya banyak inilah, katanya jangan banyak bicara. Nanti juga itu dari atas bosnya itu katanya nanti ditransfer. Nyatanya nggak ada gitu ya? Nggak ada, gagal gitu. Polisi menyatakan modus tipu-tipu yang dilakukan pelaku terbilang unik. Pelaku mengaku sebagai sultan yang banyak uang dan mengiming-imingi korban merenovasi rumahnya. Telah terjadi tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh saudara NS, 47 tahun, warga Kabupaten Ciamis, kepada saudara 4, warga Kecamatan Banjarwangi, Kabupaten Garut, di mana pelaku ini menjanjikan akan merenovasi rumah korban dan menikahi anak dari korban yang kenal melalui media sosial. Akan tetapi setelah rumah korban dibongkar, pelaksanaan renovasi tersebut tidak terlaksana, dan ketika dicek ke toko bangunan tempat di mana memesan bahan-bahan bangunan, semuanya belum dibayar. Peristiwa ini menjadi contoh bagi wanita maupun pria agar tidak mudah percaya kepada seseorang yang baru dikenal lewat media sosial. Kini orang tua Mimin harus mengungsi ke rumah anaknya karena kediamannya telah dirobohkan. Kasus ini ditangani unit Jatan Ras Polres Garut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, berkenalan melalui media sosial kini menjadi hal yang umum dilakukan. Namun pengguna tetap perlu berhati-hati agar tidak menjadi korban kejahatan. Berikut beberapa tips aman berkenalan dengan seseorang melalui media sosial. Pertama, jangan mudah memberikan data pribadi kepada orang yang baru dikenal. Kedua, pastikan identitas orang yang baru dikenal sebelum menjalin hubungan lebih lanjut. Ketiga, hindari mudah percaya pada janji atau cerita yang belum dapat dibuktikan. Keempat, jika memutuskan untuk bertemu, pilih tempat umum dan beritahu keluarga atau teman. Kelima, segera hentikan komunikasi dan laporkan apabila menemukan tanda-tanda ancaman atau kekerasan. Demikian tips aman berkenalan dengan seseorang melalui media sosial. Ingat, sikap waspada dan selektif dalam berkenalan dengan seseorang di media sosial bisa mencegah aksi kejahatan. Dan pemirsa, demikian rangkaian informasi catatan kriminal hari ini. Semoga setiap peristiwa yang kita saksikan dapat menjadi pengingat untuk selalu waspada, untuk menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan, karena kejahatan bisa saja menghampiri Anda. Saya Arif Rifai pamit undur diri, sampai jumpa di catatan kriminal berikutnya.